Claire, senang sekali bertemu dengan Anda dan mendengar sebagian dari cerita Anda. Saya pikir ini sangat unik. Apakah Anda ingin berbagi dengan saya dari mana sebenarnya Anda berasal? Dan beberapa informasi latar belakang tentang kehidupan pribadi Anda? Dan karena Anda berada di sini dengan suami, silahkan bagikan cerita Anda kepada saya. Terima kasih. Dari mana saya berasal? Untuk saat ini, bila itu maksudnya, saya berasal dari Kanada. Tapi saya asli orang Lebanon dari negara Lebanon. Dan saya lahir dan dibesarkan sebagai Katolik di sekolah asrama Jesuit di Lebanon. Dan kemudian yang saya tahu sepanjang hidup saya sampai saya meninggalkan Lebanon adalah bahwa hanya ada umat Katolik di dunia yang mana kami dilindungi. Tetapi ketika saya datang ke Kanada selama masa perang, saya menyadari bahwa ada banyak denominasi lain selain Katolik. Jadi apa yang diajarkan di sekolah asrama adalah bahwa Kitab Kejadian hanyalah sebuah kisah yang diceritakan Abraham. Bagaimana dia tahu bagaimana dunia ini bermula? Dan Kitab Wahyu saya diberitahu bahwa itu adalah Yohanes ditinggalkan sendirian di sebuah pulau dan dia kehilangan akal sehatnya. Dan demikianlah dia muncul dengan semua cerita ini. Jadi hal itu melekat di benak saya seperti kepikiran, kalau begitu untuk apa kita ada di sini? Jika awal dan akhir itu adalah tidak benar, di manakah kita? Apa artinya berada di bumi ini? Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam diri Anda, sehingga Anda memutuskan untuk pergi ke Israel. Dan kemudian Anda pergi. Lalu apa yang terjadi? Jadi saya telah mencari selama bertahun-tahun. Dan kemudian saya pergi ke Israel pada tahun 2019. Saya pergi ke sana selama 1 bulan. Dan 2 minggu berikutnya saya pergi ke Sungai Yordan. Dan saya melihat sekeliling dan saya melihat orang-orang ini bahagia dan mereka dibaptis. Dan mereka memuji dan mereka berdoa. Dan saya berkata, Tuhan, mengapa Engkau tidak menunjukkan dirimu kepadaku? Saya telah mencarimu dan Engkau tidak menampakkan diri kepada saya. Tapi Anda tahu, saya tidak menyerah. Saya tidak akan menyerah kecuali Engkau memberkatiku. Dan kemudian tiba-tiba, semua kebisingan itu, Anda pernah ke daerah wisata itu, dan Anda akan mendengar suara bising di mana-mana. Semua kebisingan itu menjadi tenang. Saya tidak bisa mendengar siapapun lagi. Satu-satunya yang saya dengar adalah suara yang berkata, bersihkan dirimu dari sistem kepercayaan masa lalumu. Dan saya aquafobia. Anda tahu apa itu aquafobia? Saya terlalu takut untuk masuk ke air yang saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dan Sungai Yordan sangat berlumpur. Namun entah bagaimana saya akhirnya masuk ke dalam sungai dan saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, apapun sistem kepercayaan yang saya miliki di masa lalu, saya akan melepaskannya di sini, di air ini. Lalu saya keluar dari air, jadi saya melakukannya. Dan segera setelah saya keluar dari air, saya merasa jauh lebih lega. Ketika saya kembali ke hotel dan saya menelepon suami saya karena dia masih di Kanada. Dan dia berkata, oh aku harus menghentikan video yang sangat menarik saat kamu menelepon. Lalu saya tanya, film apa? Dia bilang seorang bernama Walter Faith dan dia membahas tentang hari Sabat. Dan saya bilang, oh, baiklah Mark, kita akan membicarakannya ketika saya pulang. Jadi ketika saya sampai di rumah, saya bilang, jadi apa yang dikatakan Walter Faith ini? Siapa dia? Katanya, apakah kamu pernah dengar tentang denominasi yang disebut Masehi Advent hari ke-7? Saya jawab, tidak, saya tidak tahu. Dia bilang, itulah Walter Faith itu. Dia seorang pendeta Masehi Advent hari ke-7. Dan video yang aku tonton itu adalah tentang memelihara hari Sabat. Dan segera setelah dia mengatakan itu, saya hanya duduk di kursi dan saya mulai menangis. Dan dia berkata, mengapa kamu menangis? Saya bilang, kamu tahu aku dibesarkan dalam budaya
di mana hari kerja adalah angka-angka dan kami hanya memiliki nama untuk 2 hari dalam seminggu. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Kemudian hari Jumat disebut Juma, yaitu hari persiapan, dan hari Sabat disebut Sabat. Dan saya berkata kepada suami saya, aku tidak percaya aku dibesarkan dengan nama-nama hari itu, dan aku bahkan tidak memperhatikannya. Dan kemudian kami duduk dan menonton Walter Faith yang ditonton suami saya sendiri dan saya takjub. Rasanya seperti ada kerak di mata saya dan kerak itu hilang begitu saja. Saya dapat melihat kebenaran dan saya dapat memahami apa yang dikatakan Walter. Dan kemudian pandemi terjadi. Bagi kami di rumah tangga saya itu adalah berkat. Karena kami tidak perlu pergi kemana-mana. Kami hanya duduk dan menyaksikan Walter. Satu video demi video, satu video demi video. Dan beberapa di antaranya kami menonton 2 dan 3 kali karena kami mencoba mengikutinya bersama dengan Alkitab. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Saya berhutang budi pada Walter sehingga saya bisa berada di sini hari ini. Itu pasti. Ketika Anda melihat situasi bahwa keduanya, suami Anda dan Anda sendiri, berada dalam waktu yang sama dalam pencarian, kurang lebih keduanya menemukan, tidak ada yang kebetulan. Apa rencana Tuhan bagi Anda secara pribadi? Apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman tersebut bagi diri Anda dan keluarga Anda? Anda tahu saya sering berpikir bahwa sayalah yang berdoa di Sungai Yordan. Mengapa Tuhan menunjukkan kepada suami saya terlebih dahulu? Karena suami saya adalah seorang penganalisa. Dan jika dia tidak yakin, dia tidak akan bergerak. Dan itu akan menjadi hambatan bagi saya di rumah saya, bukan? Jadi dia sudah teryakinkan sebelum aku teryakinkan. Jadi kami berdua bisa berada di jalan yang sama. Dan mulai dari sini kami dipanggil, kami telah dipanggil, tapi saya tidak tahu untuk apa, saya tidak tahu. Tapi kami merasa sangat terhormat menjadi bagian dari rencana Tuhan. Jika tidak, saya pikir ini tidak akan terjadi, ini tidak terjadi secara kebetulan begitu saja. Saat itu saya sedang berada di Israel dan suami saya di Kanada dan ketika saya berdoa, dia sedang menonton Walter. Itu adalah sesuatu yang memang disebut sebagai keajaiban. Tuhan bekerja dengan mukjizat. Apa visi pribadi Anda tentang pekerjaan yang dilakukan Clash of Mind? Dan mengapa Anda merasa bahwa ministry itu dipanggil untuk melakukan pekerjaan khusus di akhir zaman? Anda tahu cara Walter memahami situasi, cara dia melakukan penelitiannya di belakang layar. Dia mengajari saya untuk tidak menerima hal-hal begitu saja. Maksud saya, Walter melakukan begitu banyak penelitian yang begitu sangat dalam. Di tempat yang sangat dalam, sehingga ia membawanya ke permukaan. Tidak ada orang lain yang begitu. Saya tidak pernah mendengar orang lain melakukan, atau mengatakan apa yang dia lakukan atau katakan. Dan Anda tahu, yang indah dari hal ini adalah dia berada di sisi lain. Dia dulu berada di sisi lain dan sekarang dia berada di sisi ini dan dia tahu kedua dunia itu. Dan dia menunjukkan kepada kita kedua dunia itu. Dia mengatakan perbedaan antara kedua dunia itu. Dan dia bukan karena clash of minds selama masa pandemi, saya tidak tahu. Anda lihat kami begitu baru, kami akan tersesat begitu mudah karena semua kebingungan yang terjadi. Tapi kemudian ketika kami duduk dan menonton Clash of Minds, dan ketika kami duduk dan menonton WhatsApp Prof, kami sangat menantikannya setiap minggu. Jadi kita akan mendapatkan semacam petunjuk tentang di mana kita berada, dan apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dinantikan.
Saya tidak pernah, ada satu seri, saya harap saya bisa mengingat nama dari seri tersebut. Di mana saya duduk dengan pulpen dan kertas mencatat semua penjelasan seperti apa arti air di dalam Alkitab. Apa arti bintang-bintang dalam Alkitab? Saya tidak pernah mendengar apapun semacam itu. Jadi saya duduk dan menuliskan semuanya dan itu sangat membantu saya untuk mempelajari Alkitab sendiri. Karena di mana kita sekarang, saya dan suami saya tidak punya siapa-siapa untuk mengajari kami. Kami tidak punya siapa-siapa, sama sekali tidak ada orang untuk mengajari kami. Jadi kami mengandalkan video Walter Veith untuk memahami Alkitab sebagaimana yang kami butuh pahami. Terima kasih banyak telah berbagi visi Anda, masa lalu dan sejarah, dan masa kini Anda tentu dengan tim Clash of Minds. Kami mendoakan yang terbaik dan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih dan terima kasih banyak atas pelayanan Anda. Saya berdoa untuk kelompok Anda setiap hari agar Tuhan menjaga dan menyelamatkan Anda. Karena kami membutuhkan orang-orang seperti Anda pada saat ini dalam masa sejarah, itu pasti. Terima kasih banyak. Amin. Ya.